ibu atau adik-adik yang sudah melayani hari ini, biarlah pelayan kita menjadi berkat. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya pasti semuanya dalam kondisi yang baik. Sekalipun kita tidak bertemu dan rasanya lama tidak bertemu, tetapi saya percaya Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kita semua. Firman Tuhan hari ini berjudul sangat luar biasa indah, saudara, yaitu bersatu dalam Kristus berbuah banyak atau berbuah lebat. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Setiap kita pasti merindukan bahwa gereja kita makin berkarya di dalam Tuhan. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekalipun tantangan demi tantangan pasti selalu ada, namun tidak akan membuat kita menyerah. Tetapi tantangan itu akan menjadikan kita semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kesatuan dibangun, kerjasama dibangun, dan ada kerelaan saling berkorban, ada saling mendukung, ada saling membantu, itu wujud satu kesatuan yang luar biasa. Pasti berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu akan mengalir di dalam gereja kita. Hal-hal yang membuat hancur, yang membuat rusaknya persekutuan, rusaknya sebuah hubungan yang luhur, yang merusak hubungan yang manis dan harmonis, itu harus dijauhkan. Mungkin sikap itu seperti sikap saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling iri hati dan sebagainya. Itu harus dibuang, karena sikap tersebut tidak dapat digunakan untuk menjadikan gereja diberkati Tuhan. Apalagi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, indah dan hancurnya pekerjaan Tuhan itu ada di dalam gereja kita, yaitu ada di dalam jemaatnya. Bagaimana ketika jemaatnya itu bertingkah laku dan bersikap. Nah, rupanya hari ini, saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang menarik untuk menjadikan gereja kita itu diberkati, yaitu kesatuan di dalam Kristus akan menjadikan gereja diberkati atau akan menjadikan gereja berbuah lebat. Yang pertama, saudara, hubungan erat dengan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Saya ulangi, yang pertama, hubungan yang erat dengan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Kalau saudara melihat Yohanes 15 ayat 1 sampai 2, berkata menarik sekali, saudara. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus menggunakan beberapa kata benda dan juga kata kerja di sini, yaitu pokok anggur, pengusaha atau tukang kebun, ranting, dan buah yang banyak. Rupanya di sini menarik, saudara. Pokok dan ranting dalam nas kita sekarang ini berbicara tentang hubungan yang erat, yang mengikat, bahkan sangat dekat. Seringkali dikatakan satu hubungan yang intim. Pokok adalah gambaran dari Allah, dan ranting adalah gambaran dari orang percaya. Jadi bergantungnya ranting terhadap pokoknya, atau bergantungnya orang percaya kepada Tuhan, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kata bergantung di sini bukan sekedar bergantung atau sekedar nempel, namun menjadi satu. Sehingga dalam Alkitab tadi
dalam diri kita dan kita hidup di dalam Allah. Baru ada keadaan yang akan mengubah kita. Ketika ketergantungan secara total kepada Allah, akan ada perubahan yang luar biasa. Ayat 5 saudara berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata ranting itu banyak sekali. Atau ranting memiliki kemiripan yang sempurna dengan pokoknya. Sifat alamiahnya persis sama seperti pokoknya. Bedanya saudara, kalau pokok itu besar, kuat, dan sumber kekuatan, sedangkan ranting itu kecil, lemah, dan selalu membutuhkan kekuatan dari pokoknya. Ranting itu ada untuk satu alasan. Apa saudara? Yaitu ranting itu ada untuk menghasilkan buah, untuk menggantung buah. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidak. Di ranting itu, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting bergantung sepenuhnya kepada pokok. Ia harus menyatu dengan pokok kalau ia mau berbuah. Dan ketika dia terpisah dari pokok, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa dan dia tidak akan berbuah. Sehingga katakan firman Tuhan tadi, ranting yang terpisah dari pokoknya akan kering dan akhirnya dibakar. Nah saudara, maksudnya adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sikap ilahi, sifat ilahi, dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Tidak ada alasan lain. Jika kita tidak menghasilkan buah, berarti kita tidak berguna, seperti ranting yang kering. Karena ranting itu fungsinya menghasilkan buah. Maknanya adalah Yesus itu kuat sebagai pokok, dan dia adalah sumber kekuatan kita, sementara kita lemah dan selalu butuh kekuatan dari Allah. Oleh karena itu, ketergantungan kita kepada Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa ketika terpisah dari Tuhan. Seperti ranting tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia terpisah dari pokoknya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Kita harus menyatu dengan Dia, baru kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Entah itu Tuhan memakai kita dalam pekerjaan, entah itu Tuhan memakai dalam usaha kita. Tergantungan kita kepada Tuhan pasti akan ada dampak yang nyata dalam hidup kita. Keterpisahan kita dengan Tuhan pasti akan menjadikan kering. Sehingga banyak orang sudah merasa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada hasil apa-apa. Mungkin dia tidak bergantung kepada Allah, tetapi kekuatannya sendiri. Dan firman Tuhan hari ini, kalau kita ingin menjadi ranting yang menghasilkan buah, bergantunglah kepada Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang yang diberkati, bergantunglah kepada Tuhan sebagai pokok itu. Tujuan hidup kita dirancang oleh Tuhan untuk menjadi ranting yang menghasilkan buah, itu saja. Makanya firman Tuhan tadi jelas, kalau ranting tidak menghasilkan buah, dia tidak berguna. Karena tugas ranting memang menghasilkan buah. Jadi saudara, apabila kita tidak memiliki peran yang seperti diharapkan Tuhan, atau kita tidak melakukan sesuatu yang luar biasa sebagai ranting, tentunya kita akan mengecewakan pokok. Oleh karena itu, tinggallah di dalam Tuhan.
Saya senang dengan Yohanes 17 ayat 21 sampai 22. Ini rupanya doa yang luar biasa. Bagaimana kesatuan para murid itu akan menjadikan dua. Oleh karena itu doa Tuhan Yesus kepada muridnya itu adalah supaya mereka selalu bersatu. Yohanes 17 ayat 21 sampai 22 berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita adalah satu. Jadi sangat jelas sekali saudara, ketika hubungan kita dengan Allah rusak, pasti akan membuat hubungan kita dengan sesama pasti akan rusak. Hal ini sangat memprihatinkan ketika kita mendengar ketidakcocokan sesama anggota tubuh Kristus, sehingga ketidakcocokan tersebut akan menjadikan sikap saling menjatuhkan, saling menjelekan, saling menghakimi, saling mencari kesalahan dan lain-lain. Sadar, tidak sadar, hal tersebutlah yang sebenarnya akan membuat hancurnya persekutuan dan pelayanan di dalam gereja. Bagaimana mungkin kita akan dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik dan menghasilkan buah yang baik di dalam kita mempercayai Tuhan, kalau di dalam diri kita masih ada ketidakcocokan? Jadi rupanya sangatlah penting kesehatian dan kesatuan itu, seperti yang didoakan oleh Tuhan tadi, supaya murid-muridnya tetap bersatu. Karena ketika mereka tetap bersatu, mereka banyak melakukan banyak hal, dan bahkan Tuhan mendatangkan berkat. Terkadang yang seringkali menjadi satu kendala atau penghalang dalam melakukan tugas pelayanan adalah sikap yang salah di dalam diri kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan, hendaklah kamu saling melayani dan saling membasuh kaki. Tuhan pada waktu melakukan pembasuhan kaki, Tuhan tidak memerintahkan murid-muridnya untuk membasuh kaki Tuhan. Sekalipun ketika mereka diperintahkan untuk membasuh kaki Tuhan, mereka semua pasti senang. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan muridnya, Petrus, Yohanes, dan semuanya untuk membasuh kakinya. Tapi mereka katakan apa? Hendaklah engkau saling membasuh. Rupanya di situ ada sesuatu yang luar biasa yang ingin Tuhan katakan. Kalau engkau bisa saling membasuh, berarti engkau saling mencintai. Ada hal yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan pada waktu itu. Oleh karena itu, apa yang aku lakukan sekarang lakukan. Hendaklah kamu saling melayani. Melayani orang yang sulit, melayani orang yang seringkali tidak suka dengan kita, melayani orang yang seringkali menjadi penghambat dalam diri kita, tidak mudah. Nah, oleh karena itu perintah Tuhan, hendaklah kamu saling membasuh. Karena di antara muridnya mungkin ada ketidakcocokan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan perintahkan, engkau saling membasuh kaki. Wah, ini luar biasa. Itu gambaran engkau harus menjadi satu. Apabila kita menjadi ranting yang baik, yang selalu menyatu dengan Tuhan, pasti sikap dan karakter Yesus akan mengalir di dalam diri kita. Perkataan kita menjadi perkataan yang membangun, yang menguatkan. Tindakan hidup kita menjadi kebaikan bagi siapapun, karena sifat dan karakter Kristus mengalir di dalam diri kita, sehingga buah kehidupan kita seperti buah yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Mereka harus bersatu, bukan saling membenci. Mereka harus bersatu, harus membantu, bukan malah sebaliknya, saling menjatuhkan dan saling menyalahkan. Karena di saat kesatuan dan kesehatian terjadi, buah-buah pelayanan akan terlihat begitu luar biasa di dalam diri murid-murid. Bahkan buah-buah pelayanan terjadi secara luar biasa di dalam gereja. Jadi yang pertama, hubungan yang erat dengan Kristus akan membangun pula hubungan yang erat di antara
sesama. Lalu yang kedua, saudara, di luar Kristus atau ketidaktergantungan total akan membuat sia-sia yang kita lakukan. Jadi yang kedua, di luar Kristus atau tidak bergantungnya secara total akan membuat sia-sia yang kita lakukan. Ayat yang keempat, saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok-pokok anggur. Demikianlah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya, saudara, ketergantungan kita kepada Allah kalau mulai lemah berarti kegagalan akan melanda kita. Ketergantungan kita kepada Allah mulai kendor berarti persoalan dan sesuatu akan terjadi di dalam diri kita. Tidak mungkin ranting akan menghasilkan buah kalau tidak nempel sepenuhnya bergantung kepada pokoknya. Rupanya di sini ada 3 hal yang dikatakan tentang ranting. Ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah tetapi sedikit, dan ada ranting yang berbuah dan berbuah sangat lebat. Masing-masing ranting diperlakukan dengan berbeda. Ranting yang tidak berbuah ditebang atau dipotong karena ranting tersebut tidak berguna dan ranting itu hanya mengganggu ranting yang berbuah. Ayat 2 sangat jelas mengatakan ranting yang tidak berbuah dipotongnya, nggak ada gunanya. Dia mengganggu, penghalang dari ranting-ranting yang berbuah. Ayat yang ke-6, saudara, Yohanes 15 ayat 6 mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Rupanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup jauh dari Tuhan dan tidak bergantung penuh kepada Tuhan hanya menghasilkan hidup yang sia-sia. Artinya hidup tidak berarti dan tidak bernilai di pemandangan Allah karena sikap dan tindakan hidupnya bertolak belakang dari apa yang diinginkan Tuhan. Hidupnya selalu diwarnai dengan hal-hal yang jahat. Di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apapun yang kita lakukan artinya itu selalu membuat kedukaan, selalu menyakiti orang lain, senang dengan memecah belah. Sikap dan perkataan kita tidak mencerminkan Kristus, sehingga pementingan diri sendiri dan pola pikir yang selalu tidak baik menjadikan sulitnya hidup di dalam kesatuan. Itu gambaran orang yang di luar Kristus. Hidupnya tidak bernilai dan tidak berarti, sehingga hanya menciptakan hal-hal yang negatif kepada yang lain. Seorang yang jauh dari Tuhan bukan berarti dia tidak mengenal Tuhan. Mereka hanya mengenal dan mengaku percaya, tetapi Tuhan tidak hidup di dalamnya. Sehingga firman tadi jelas, bukan engkau hanya mengenal, tetapi orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh adalah Yesus hidup di dalam dirinya. Wah, ini luar biasa. Jadi banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi dia belum percaya sungguh-sungguh karena Yesus belum hidup di dalam dirinya. Sehingga sekalipun statusnya itu bertuhan, tetapi hidupnya tidak mencerminkan harapan Tuhan. Karena sifat-sifat Tuhan tidak nampak, tetapi sifat-sifat duniawinya sangat nampak. Ranting yang berbuah dibersihkan supaya banyak berbuah. Wah, ini luar biasa. Artinya ranting yang berbuah dibersihkan dari benalu, dari jamur, supaya pengganggu, penghambat itu bersih, sehingga dia bisa berbuah dengan lebat. Ini ada gambaran dari seorang yang selalu bergantung kepada Allah dan yang hidupnya menghidupi firman Tuhan, sehingga hidupnya berdampak baik, selalu menjadi berkat. Apa yang dilakukan
selalu mengatakan Yesus hidup di dalam dirinya, dan bahkan dia tidak pernah mempermalukan Kristus, tetapi hidupnya selalu melakukan apa yang diinginkan Kristus. Karakter Kristus terlihat jelas di dalam dirinya, sehingga ia sangat menyenangi hidup dalam kesehatian. Ia sangat menyukai hidup dalam persatuan, karena orang-orang yang takut di dalam Kristus, takut Kristus, ia tidak akan pernah merusak nama Kristus, tetapi dia akan selalu bersikap seperti Kristus. Ranting yang berbuah adalah ranting yang berbuah adalah mengerti tugasnya. Nah itu dia. Jadi tugas ranting memang berbuah. Jadi kalau ranting berbuah, dia mengerti fungsinya, mengerti tugasnya. Demikian juga orang Kristen yang hidup di dalam Kristus, dia mengerti, karena memang itu yang dikehendaki Kristus. Kalau dia mengaku percaya Kristus tetapi tidak hidup dalam Kristus, dia nggak mengerti apa yang diinginkan Kristus di dalam dirinya. Jadi ranting memang tugasnya adalah berbuah. Disinilah posisi kita saat ini. Apakah kita sebagai ranting yang menghasilkan buah, atau kita ranting yang mandul, atau kita berbuah tetapi tidak lebat? Karena ada hal yang masih mengganggu sehingga rohani kita tidak berbuah secara maksimal. Gereja membutuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara, yang selalu taat dan yang selalu setia, serta memiliki karakter Kristus. Karena orang-orang yang seperti ini, selain dia memiliki daya tahan yang tangguh dalam iman, dia juga orang yang setia di dalam pelayanan. Jadi gereja bukan hanya memiliki orang-orang yang hanya sekedar pelayanan, tidak, tapi orang yang melayani tetapi takut akan Tuhan, karena dia orang-orang yang bertanggung jawab setiap tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Bukan orang-orang yang takut Tuhan, bukan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki kedewasaan rohani sehingga pelayanan mendatangkan berkah. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, selain dia bertanggung jawab, dia akan menjaga sikap hidupnya menjadi teladan, dan pasti ia senang dengan kesatuan dan senang membangun. Jadi ciri khas orang yang takut akan Tuhan, senang dengan kesatuan, senang dengan membangun, senang dengan kebersamaan, senang dengan kekompakan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Ketika di dalam gereja semuanya menyenangkan Tuhan, semuanya takut akan Tuhan, pasti semuanya berusaha untuk menjadikan kesatuan itu terwujud nyata, untuk menjadikan kekompakan itu menjadikan sesuatu yang nyata, sehingga masing-masing ketika dia berbicara pasti berbicara dengan penuh motivasi, bukan untuk menjatuhkan. Dia akan berbicara untuk membangun, bukan meruntuhkan. Dan rupanya apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu nempel kepada Kristus, adalah selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika sikap takut akan Tuhan menjadi sikap yang dialami oleh semua jemaat Tuhan, hal-hal yang baik, yang berbuahkan keindahan, itu akan terjadi. Tetapi hal-hal yang tidak baik seperti pencitraan, saling menyakiti, perpecahan, itu tidak akan pernah direspon. Karena hal itu tidak pernah menguntungkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan sadar kalau hal itu hanya menguntungkan iblis. Oleh karena itu, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah meresponi hal-hal yang seperti itu. Jadi sangatlah bahaya ketika kita mulai menjadi ranting yang terpisah dengan Tuhan, yang terpisah dengan pokoknya. Kita akan melakukan hal yang sia-sia, dan bahkan apa yang kita kerjakan tidak akan berdampak baik, karena keterpisahan kita dengan Tuhan akan menjadikan kita melakukan apapun untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi yang kedua, jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Yang ketiga, saudara, dampak kesatuan dengan Tuhan
menjadikan kita berbuah lebat. Dampak kesatuan dengan Tuhan menjadikan kita berbuah lebat. Saya senang saudara, mungkin nas ini seringkali sudah kita dengar, yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan rupanya Tuhan memerintahkan berkat itu tercurah kepada orang-orang yang mencintai kerukunan. Keluarga yang rukun pasti diberkati. Keluarga yang berantakan pasti dia akan pernah mendapatkan berkat. Gereja yang penuh kesehatan dan kerukunan, Tuhan memerintahkan berkat-berkat itu tercurah di dalam gereja itu. Rupanya dampak dari kesatuan adalah berkat dan mujizat yang Tuhan curahkan. Wah, luar biasa. Dan kesatuan di dalam gereja akan mendatangkan berkat yang luar biasa, bahkan akan mendatangkan berkat kesatuan yang indah. Rupanya kesatuan itu akan berbuahkan berkat kedamaian. Kesatuan itu akan mendatangkan berkat sukacita. Dan bahkan program apapun yang dilakukan oleh gereja tidak akan terkendala, karena berkat kesatuan itu akan membawa setiap jemaat mudah untuk seria sekata. Apapun yang untuk Tuhan, mereka tidak akan pernah mempersoalkan. Apapun yang untuk Tuhan, mereka akan mengatakan, siap, aku akan melakukan. Wah, rupanya ketika kesatuan itu terjadi, itu luar biasa. Makanya itulah doa yang didoakan oleh Yesus kepada para murid. Hendaklah mereka selalu bersatu. Wah, itu ya. Rupanya kesatuan ini berdampak kebahagiaan yang hebat sekali. Dan ketika kesatuan itu terjadi, pasti sikap saling menjatuhkan, pasti sikap iri hati, sikap saling menyalahkan, itu tidak ada lagi. Karena semuanya itu diganti dengan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan saling memberikan yang terbaik. Karena orang yang takut akan Tuhan, orang yang begitu mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh hidupnya menaruh hati kepada Tuhan, dia selalu mencintai semua orang. Tidak akan ada musuh di dalam dirinya. Tidak akan ada orang yang selalu disakitinya. Dan bahkan ketika dia merasa menyakiti, dia akan mudah minta maaf, minta pengampunan, supaya tidak ada persoalan yang berpanjang-panjang. Jadi wujud kesatuan adalah wujud kedewasaan rohani. Ingat saudara, wujud kesatuan adalah wujud kedewasaan rohani. Wujud perpecahan, pertengkaran, perbantahan adalah wujud ketidakdewasaan rohani. Jadi kalau kita menyukai kesatuan, kita menjadi berkat bagi Tuhan. Dan bahkan kalau kita menyukai kesatuan, berkat Tuhan itu akan mengalir secara lancar di dalam diri kita. Tetapi ketika kita tidak menyukai kesatuan, kita menghalangi berkat Tuhan itu terjadi di dalam diri kita. Jadi kesatuan bukannya sesuatu yang mudah, memang bukan mudah, tetapi kesatuan itu diperlukan ketergantungan kita dengan Tuhan. Sehingga karakter Kristus itu akan mengalir dalam diri kita. Jadi kesatuan bukan hanya sikap yang kita sukai, namun kesatuan harus menjadi wujud nyata di dalam diri kita. Karena setiap orang ditanya, suka persatuan? Suka. Suka kesehatan? Suka. Suka gotong royong? Suka. Suka kebersamaan? Suka. Tetapi banyak orang tidak pernah bisa mewujudkan hal itu. Jadi kesatuan bukan satu ungkapan, tetapi kesatuan harus terwujud nyata di dalam gereja Tuhan. Dan itulah gambaran yang luar biasa, sehingga Yohanes menutup dalam pasal ini atau dalam ayat ini 7-8 itu indah sekali. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu
akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Dampak kesatuan, dampak kesehatian, dampak kebersamaan itu menggambarkan dampak orang-orang Kristen berbuah. Sehingga Tuhan katakan, mintalah apa yang engkau sukai, apa yang engkau ingin minta, aku akan memberkati. Apabila itu menjadi kehendak Tuhan. Karena saya percaya orang yang takut akan Tuhan, setiap menerima berkat Tuhan, pasti akan menjadi berkat. Pasti semua yang diterima pasti akan dikembalikan untuk menjadi berkat. Itu orang yang takut Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan pernah menahan berkat, karena pasti setiap apapun yang diberikan pasti akan menjadi berkat untuk kemuliaan. Sehingga orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, ada orang yang takut akan Tuhan, karena dia tidak akan pernah mementingkan diri sendiri ketika dia mendapatkan berkat. Dan Tuhan tidak akan sayang, karena setiap curahan berkat pasti akan menjadi berkat. Beda orang yang tidak takut akan Tuhan, dia hanya menguntungkan sesuatu yang dari Tuhan, sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu, dia tidak akan pernah menjadi berkat. Dan itulah bedanya. Mengapa Danau Galilea itu ada kesuburan? Karena ketika Danau Galilea itu masuk air, dan masuk air, airnya dikeluarkan menjadi berkat bagi Israel. Tapi kenapa laut mati? Tidak ada kehidupan di sana. Karena hanya menerima, tidak pernah menjadi berkat. Jadi ketika saudara takut akan Tuhan, dan saudara ingin menjadi berkat, alirkanlah berkat Tuhan itu menjadi berkat. Pasti aliran berkat itu tidak pernah berhenti. Dan rupanya inilah yang disebut dengan ranting yang berbuah. Jadi ada 3 hal saudara yang bisa kita lihat hari ini. Yang pertama, hubungan yang erat dengan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Lalu yang kedua, di luar Kristus atau tidak bergantung total akan membuat sia-sia yang kita lakukan. Dan yang ketiga, dampak kesatuan dengan Tuhan menjadikan berbuah lebat. Inilah firman yang kita bisa renungkan pada saat ibadah kita hari ini. Mari, nanti ada pujian yang luar biasa, ada pujian doa yang kita bisa bawa. Ketika pujian dinyanyikan, kita akan bersama-sama berdoa supaya kita menjadi ranting yang berbuah. Pujian nyatakan Yesus dalam menjadikan kita harus sadar. Kita sebagai ranting, apakah kita tahu fungsinya? Ranting berfungsi hanya berbuah. Tapi ranting tidak akan bisa berbuah kalau dia tidak bergantung pada pokoknya. Dan
kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, tanpa kita bergantung penuh kepadanya. Mungkin banyak hal yang sudah kita lakukan, namun itu berbuahkan sia-sia. Mungkin kita mengalami sulit, mungkin kita mengalami banyak hal. Apa yang kita rencanakan gagal, apa yang kita lakukan selalu saja tidak berbuahkan apa-apa. Mungkin persoalannya kita belum menjadi ranting yang bergantung kepada Tuhan sebagai pokok. Kalau memang itu alami sekarang ini saatnya, bergantunglah kepada Tuhan supaya kita berbuah. Silakan saudara berdoa sambil pujian dinyanyikan dengan setengah suara. Biarlah firman itu kami nyadarkan kami, supaya kami memiliki hidup yang bernilai dan berarti. Kami akan menjadi ranting yang selalu nempel kepada pokok, sehingga kami tahu tugas kami sebagai ranting, yaitu berbuah. Tolonglah kami Tuhan, supaya hidup kami berbuah, berdampak. Hidup kami berbuah kebaikan yang dari Tuhan. Dan itulah menandakan bahwa kami dewasa dalam Kristus. Bukan hidup kami sebaliknya, menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Dan itu menggambarkan bahwa kami terpisah dari Tuhan, sehingga setiap yang kami lakukan tidak berdampak baik, tetapi berdampak yang jelek. Ampuni Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika kami dengar firman Tuhan hari ini, biarlah firman ini akan memberkati kami, supaya kami semakin sadar bahwa kami harus menjadi ranting yang berbuah, dan buah pun dapat dirasakan, buah yang enak. Terima kasih ya Tuhan. Dan terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang melayani hari ini. Tuhan berkati mereka satu persatu, sehingga hari ini kami menjadi sukacita karena kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan daripada Allah, kiranya sukacita dan berkat, dan kiranya damai Tuhan,
kasih Tuhan akan tercurah dalam saudara, dan berkat-berkatnya akan mengalir terus dalam diri saudara, sehingga saudara tidak kurang satu apapun.